Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Islam Menak, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramadhani. Yang saya hormati PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemendikbud, Bapak Insinyur Toto Supretno PhD. Yang saya hormati Ibu Mixel Koprenberg dari Universitas Oxford Inggris, dan narasumber, penanggap, moderator, serta peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dari pagi dan siang hari ini dapat bersama-sama, khususnya Kabupaten Tanah Tidung akan menyampaikan strategi untuk memitigasi dan mengurangi potensi kerugian akibat learning loss, khususnya di pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Kami menyadari bahwa adanya potensi learning loss sejak belajar dari rumah yang terus berlanjut. Kami kemudian mencari berbagai cara dengan mencermati berbagai regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, beranjak dari regulasi tersebut, kami menetapkan pembelajaran di Tanah Tidung fokus pada literasi, numerasi, dan karakter yang menjangkau seluruh peserta didik dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, keluarga, bahkan masyarakat. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kami menyusun strategi yang dalam implementasinya terbagi dalam 3 periode. Periode pertama sejak dimulainya belajar dari rumah, yaitu Maret sampai bulan Juni 2020. Kami melakukan pemetaan moda belajar. Karena pemetaan ini dimaksudkan untuk menentukan cara terbaik siswa berintegrasi dengan gurunya. Pilihannya yaitu luring, daring. Dan bagi yang daring disertai dengan video call. Jadi guru mengikuti cara siswa belajar, bukan sebaliknya. Kalau dulu kan siswa mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, tapi ini siswa guru yang mengikuti apa yang disampaikan oleh siswa. Nah, dari hasil pemetaan pada periode ini memang ada 88% peserta didik aktif belajar dari rumah. Namun ini juga berarti ada sekitar 12% siswa tidak aktif belajar. Nah, di periode tersebut kami juga melatih guru mencari dan menggunakan materi ajar digital yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF, inovasi, dan lembaga lainnya. Nah, materi tersebut beberapa diantaranya disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 di dalam suatu daerah. Apa yang kami lakukan tersebut berkat kerjasama dengan inovasi yang berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya terjadi pergantian tahun pembelajaran. Kami sebut periode kedua yang berlangsung dari bulan Juni hingga Desember tahun 2020. Yang pertama kami lakukan ialah mencari 12% siswa yang tidak aktif belajar pada semester sebelumnya. Nah, atas usaha guru bagaimana mengembalikan siswanya aktif belajar, pemerintah daerah memberikan penghargaan guru yang berdedikasi. Itu sudah kami lakukan di hari ulang tahun RI, misalnya kami berikan mereka penghargaan merupakan piagam apa dan sebagainya. Nah, tantangan di periode ini ialah bagaimana pembelajaran bagi siswa kelas 1 sekolah dasar yang kemampuannya belum diketahui. Kami mengambil kebijakan untuk melakukan pemetaan kemampuan membaca. Karena ini adalah hal sangat penting sekali. Karena ilmu itu pasti dari membaca.
Nah, hasil pemetaan ini kami gunakan untuk menentukan bahan ajar yang diberikan ke siswa sesuai dengan level kemampuan membaca para siswa itu sendiri. Samping itu, kami juga membentuk tim pengembang kurikulum yang bertugas merampingkan kurikulum dengan memilih kompetensi esensial dan prasyarat, serta membuat bahan ajarnya berupa lembar aktivitas atau LAS, disebut lembar aktivitas, karena membuat aktivitas di rumah yang dapat membantu siswa mencapai kompetensi terpilih dalam kurikulum itu. Nah, memasuki bulan Agustus, Balitbank Kemendikbud meluncurkan kurikulum darurat. Nah, kami pun langsung menerapkannya. Nah, berbekal pelatihan dari Pusmenjar, Inovasi, Formalindo, dan Tanoto, tim kami melatih dan mendampingi seluruh guru untuk menerjemahkan kurikulum tersebut ke dalam lembar aktivitas bahan ajar tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan siswa agar tidak terbebani belajar dari rumah. Nah, lembar aktivitas kemudian dicetak dan diberikan kepada seluruh siswa disertai pendampingan belajar. Nah, pendampingan dilakukan melalui kunjungan guru ke rumah siswa. Nah, kunjungan siswa ke sekolah dan alat komunikasi bagi siswa yang memiliki. Nah, hasil pekerjaan siswa pada lembar aktivitas tersebut disusun menjadi portofolio dan menjadi basis penilaian di akhir semester. Selanjutnya, periode ketiga yaitu Januari hingga Juni 2021. Dalam hal ini kami tegaskan ke seluruh satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum darurat. Kurikulum ini digunakan bagi yang belajar dari rumah maupun yang sudah tatap muka di sekolah. Di Tanah Tidung, pembukaan sekolah dimulai sejak November 2020. Ada 2 SMP di 2 kecamatan yang kami rasa sesuai dengan rekomendasi itu adalah merupakan zona hijau yang menjadi model pembukaan sekolah. Nah, pembukaan sekolah secara bertahap dimaksudkan untuk mengurangi potensi learning loss dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, kami menginstruksikan asesmen diagnosis kepada seluruh siswa sekolah dasar dan SMP. Nah, asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi siswa. Apakah siswa tersebut memiliki kompetensi sesuai level kelasnya atau mengalami learning loss. Siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata. Kelas diberikan bimbingan, hasil asesmen ini juga menentukan tingkat kompetensi dan materi yang akan diberikan. Nah, hasil asesmen tersebut menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi. Nah, dengan laporan berbasis digital, kita dapat mengetahui keaktifan belajar setiap siswa dan perkembangan hasil belajarnya. Utamanya literasi dan numerasi seperti yang telah saya sampaikan di atas. Nah, dari hasil laporan terkini diketahui keaktifan siswa meningkat menjadi 97,89%. Sedangkan siswa yang tidak aktif kelihatannya ya alhamdulillah dapat menurun menjadi 2,11%. Nah, di periode ini kami lanjutkan pengembangan bahan ajar berbasis KKG, MGMP, atau mandiri dan dipublikasikan pada laman guru-tanah-tidung.id. Sudah kami siapkan. Barangkali itu secara singkat yang dapat saya sampaikan ataupun strategi pembelajaran yang kami laksanakan di masa pandemi COVID-19.